Bagaimana jika saya bilang bahwa sampai hari ini, tidak ada seorang pun di bumi yang tahu seberapa besar alam semesta? Bukan karena manusia kurang pintar, bukan karena teleskop kita kurang canggih, bukan karena ilmuwan belum berusaha. Faktanya, manusia telah mengirim teleskop ke luar angkasa, memotret galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya, menghitung umur bintang, mendeteksi lubang hitam, bahkan mengukur riak-riak kecil yang tersisa dari awal pembentukan alam semesta. Namun, di tengah semua pencapaian luar biasa itu, masih ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab. Seberapa besar alam semesta sebenarnya? Dan yang lebih menakjubkan lagi, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar mengetahuinya. Coba bayangkan sejenak. Jika kamu sedang berdiri di pantai dan memandang lautan sampai ke cakrawala, apakah itu berarti kamu sedang melihat seluruh lautan? Tentu tidak. Kamu hanya melihat bagian yang bisa dijangkau oleh pandanganmu. Di balik cakrawala masih ada lautan yang jauh lebih luas. Dalam banyak hal, hubungan manusia dengan alam semesta mirip seperti itu. Apa yang bisa kita lihat belum tentu mencerminkan seluruh kenyataan. Allah berfirman, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan. Kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Ayat ini sering menjadi bahan renungan bagi banyak kaum muslim ketika membahas alam semesta. Yang menarik, selama ribuan tahun, manusia mengira alam semesta bersifat tetap dan tidak berubah. Baru pada abad ke-20, para astronom menemukan sesuatu yang mengejutkan. Galaksi-galaksi ternyata saling menjauh. Artinya alam semesta sedang mengembang. Penemuan ini mengubah cara manusia memandang kosmos secara total. Semakin jauh sebuah galaksi dari kita, semakin cepat ia bergerak menjauh. Bayangkan titik-titik pada permukaan balon yang sedang ditiup. Ketika balon mengembang, setiap titik akan menjauh dari titik lainnya. Kurang lebih seperti itulah gambaran sederhana tentang apa yang terjadi pada alam semesta. Namun, penemuan ini justru melahirkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika alam semesta mengembang, seberapa besar ukurannya sekarang? Jawabannya ternyata mengejutkan. Tidak ada yang tahu. Banyak orang mengira ilmuwan sudah mengetahui ukuran alam semesta dengan pasti. Padahal yang sebenarnya diketahui hanyalah ukuran alam semesta yang dapat diamati, atau dalam istilah sains disebut observable universe. Alam semesta yang dapat diamati adalah wilayah yang cahayanya sempat mencapai kita sejak awal alam semesta terbentuk. Diameter wilayah ini diperkirakan sekitar 93 miliar tahun. Cahaya. Angka itu terdengar begitu fantastis, hingga sulit dibayangkan. 1 tahun, cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun penuh. Kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Dalam 1 detik cahaya bisa mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Dalam 1 tahun, cahaya menempuh sekitar 9,46 triliun kilometer. Sekarang kalikan angka itu dengan 93 miliar. Sulit dibayangkan, bukan? Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Angka 93 miliar tahun cahaya bukan ukuran alam semesta. Itu hanya ukuran bagian yang bisa kita lihat. Di luar itu masih ada wilayah yang belum dapat diamati. Seberapa luas wilayah tersebut? Tidak ada yang tahu. Bisa 2 kali lebih besar, bisa 1000 kali lebih besar, bisa jutaan kali lebih besar. Atau bahkan tidak memiliki batas sama sekali. Sains belum memiliki jawabannya. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih aneh. Jika alam semesta punya ujung, apa yang ada setelah ujung itu? Mungkin ada yang menjawab ruang kosong. Tapi tunggu dulu. Kalau ada ruang kosong setelah ujung alam semesta, bukankah itu berarti masih ada sesuatu di luar alam semesta? Lalu apakah itu masih termasuk alam semesta? Kalau bukan, apa namanya? Dan jika benar-benar tidak ada apa-apa di luar sana, bagaimana mungkin manusia memahami konsep tidak ada apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat banyak ilmuwan dan filsuf berpikir selama berabad-abad. Semakin dalam kita memikirkannya, semakin terasa betapa terbatasnya kemampuan otak manusia. Ada hal lain yang lebih mengejutkan. Saat kita memandang langit malam, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu. Ketika melihat matahari, kita melihat matahari 8 menit yang lalu.
karena cahaya membutuhkan waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Ketika melihat bintang yang berjarak 1000 tahun cahaya, kita melihat kondisi bintang itu 1000 tahun yang lalu. Ketika teleskop menangkap cahaya galaksi yang berjarak 1 miliar tahun cahaya, yang terlihat adalah galaksi tersebut 1 miliar tahun yang lalu. Artinya langit malam adalah mesin waktu terbesar yang pernah ada. Setiap kali kita mendongak ke atas, kita sedang melihat sejarah alam semesta. Bahkan mungkin ada bintang yang saat ini sudah tidak ada lagi, tetapi cahayanya masih terus melaju menuju kita, sehingga tetap terlihat dari bumi. Semakin jauh kita melihat ke luar angkasa, semakin jauh pula kita melihat ke masa lalu. Fakta ini terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, tetapi inilah kenyataan yang dipelajari dalam astronomi modern. Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran, ayat 190. Menariknya, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit. Tidak hanya sekali atau 2 kali, langit disebut dalam Al-Quran ratusan kali. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, tetapi agar manusia merenungkan kebesaran Allah. Karena semakin jauh manusia mempelajari alam semesta, semakin kecil posisi manusia terlihat. Mari kita lihat tempat tinggal kita. Kita hidup di bumi. Bumi mengelilingi matahari. Matahari hanyalah satu bintang biasa di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti memiliki ratusan miliar bintang. Untuk menyeberangi galaksi ini dengan kecepatan cahaya dibutuhkan sekitar 100.000 tahun. Padahal cahaya adalah benda tercepat yang diketahui manusia. Namun Bima Sakti ternyata hanyalah satu galaksi di antara miliaran galaksi lainnya. Bayangkan, satu planet di dalam satu tata surya, di dalam satu galaksi, di antara miliaran galaksi, di dalam bagian alam semesta, yang bahkan mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan ciptaan Allah. Lalu muncul pertanyaan lain. Jika alam semesta yang dapat diamati saja sudah begitu luar biasa luas, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Dan jika seluruh alam semesta begitu besar, bagaimana dengan langit-langit yang disebut dalam Al-Quran? Disinilah banyak orang mulai merenungkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam Islam. Dalam satu malam, Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik melewati langit-langit hingga mencapai langit ke-7 atas izin Allah. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu para nabi pada setiap tingkatan langit. Beliau bertemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Ketika mendengar kisah ini, sebagian orang mencoba mengukurnya dengan logika manusia. Bagaimana mungkin seseorang menempuh perjalanan sedemikian jauh? Namun pertanyaan itu sebenarnya lahir dari satu asumsi yang keliru, yaitu menganggap bahwa kekuasaan Allah harus tunduk pada hukum-hukum fisika yang berlaku bagi manusia. Padahal Allah adalah pencipta hukum-hukum itu. Allah menciptakan ruang. Allah menciptakan waktu. Allah menciptakan kecepatan cahaya. Allah menciptakan seluruh galaksi dan segala yang ada di dalamnya. Jika manusia bisa membuat pesawat yang terbang lebih cepat daripada kendaraan di darat, jika manusia bisa mengirim wahana hingga miliaran kilometer jauhnya, lalu mengapa kita menganggap mustahil bagi Allah untuk memperjalankan nabinya sesuai kehendaknya? Justru ketika kita memahami betapa luasnya alam semesta, mukjizat itu semakin menunjukkan kebesaran Allah. Karena yang menjadi inti Isra dan Mi'raj bukanlah kemampuan manusia menembus langit, melainkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ada satu fakta lagi yang membuat para ilmuwan terus merasa rendah hati. Saat ini diperkirakan sekitar 95% isi alam semesta terdiri dari materi gelap dan energi gelap. Masalahnya, manusia belum benar-benar memahami apa itu materi gelap dan energi gelap. Kita tahu efeknya. Kita melihat pengaruh gravitasinya.
namun hakikatnya masih menjadi misteri. Bayangkan, manusia mengaku mempelajari alam semesta, tetapi sebagian besar isi alam semesta sendiri belum benar-benar dipahami. Ini mengingatkan kita pada firman Allah, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra, ayat 85. Ayat ini bukan ajakan untuk berhenti belajar. Sebaliknya, ayat ini mengajarkan kerendahan hati. Semakin banyak ilmu yang dimiliki manusia, semakin jelas bahwa masih ada lautan pengetahuan yang belum diketahui. Hari ini manusia memiliki teleskop luar biasa canggih, seperti teleskop Hubble dan James Webb. Kita dapat melihat galaksi yang terbentuk tidak lama setelah alam semesta lahir. Kita dapat mendeteksi planet-planet di luar tata surya. Kita dapat mengukur pergerakan bintang yang jaraknya ribuan tahun cahaya. Namun ketika ditanya satu pertanyaan sederhana, seberapa besar alam semesta sebenarnya? Jawaban paling jujur yang bisa diberikan sains adalah, kami belum tahu. Dan mungkin disitulah letak pelajaran yang paling berharga. Di tengah kecanggihan teknologi, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, di tengah kemampuan manusia menjelajahi langit, masih ada batas yang tidak mampu dilewati oleh akal manusia. Batas yang mengingatkan kita bahwa kita hanyalah makhluk, bahwa ilmu kita terbatas, bahwa ada kebesaran yang jauh melampaui apa yang bisa diukur oleh teleskop manapun. Maka ketika malam tiba, cobalah sesekali menatap langit. Lihat bintang-bintang yang bertaburan, lihat luasnya ruang yang seolah tidak berujung. Lalu ingatlah satu hal. Jika ukuran ciptaannya saja belum mampu diketahui manusia sampai hari ini, maka betapa agung dan besarnya Allah, Sang Pencipta seluruh alam semesta.